Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya dari jurusan Teknologi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma brute force. Yang pertama, kita lihat pada slide pertama. Di sini ada tentang algoritma brute force. Kita lanjutnya pada slide kedua. Apa sih maksud dengan algoritma brute force? Nah, di sini kita akan membahas tentang algoritma brute force. Apa sih maksud dengan algoritma brute force? Adalah suatu pendekatan yang lempeng yang dapat memecahkan suatu persoalan yang ada berdasarkan pada pernyataan suatu masalah dan didefinisikan kompleks yang dilibatkan. Nah, algoritma brute force ini sendiri juga dapat memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan cara yang sangat jelas. Nah, algoritma brute force ini di sini dia berfungsi untuk memecahkan persoalan yang berdasarkan pada pernyataan suatu masalah. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma brute force memecahkan persoalan dengan apa tadi? Dengan cara sangat sederhana, yang mana dia di sini memecahkan persoalan masalah ini dengan sangat-sangat sederhana, langsung, dan caranya sangat yang jelas, dengan cara jelas. Selanjutnya. Pada selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh brute force. Pertama, contohnya adalah menghitung A kuadrat. A kuadrat adalah A lebih besar dari 0, maka nilai N ini adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, si N ini adalah bilangan bulat yang mana dia tak negatif hasilnya. Nah, untuk contoh kedua adalah menghitung N faktoran. N di sini adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, N ini tadi adalah bilangan bulat yang tak negatif atau disebut dengan N pemfaktoran. Yang ketiga adalah mengalihkan dua buah matrik. Nah, dua buah matrik nih, mengalihkan dua buah matrik yang berukuran N, yang bernilai N. Jadi N kali N, ini sama-sama matrik, nilainya sama-sama matrik. Nah, yang keempat adalah menemukan semua faktor, di mana menemukan semua faktor dari bilangan bulat N selain dari 1 dan N itu tersendiri, di mana dia di sini dia mencari nilai faktor selain bilangan bulat N dari dari bilangan N atau dari 1, atau tadi bisa juga selain dari 1 dan N tersebut. Nah, yang kelima adalah mencari elemen. Mencari elemen di sini adalah yang dari terbesar dan ataupun dari ukuran terkecil. Nah, yang keenam adalah Succintal search. Apa itu dengan Succintal search? Succintal search ini sendiri adalah di mana kita memecahkan suatu persoalan. Jika ada persoalan diberikan nilai N buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2, N, AN, carilah apakah X terdapat di dalam himpunan. Nah, di sini kita akan pada Succintal search ini kita akan mencari apakah si X ini ada dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Nah, jika dia ditemukan, maka elemen yang bernilai X disimpan di dalam buah indeks. Jika tidak ditemukan, maka si indeks ini diisi dengan nilai 0. Nah, jika dia ditemukan, ya tadi makanya Succintal search ini dia mencari apakah nilai X ini terdapat dalam himpunan bulat atau tidak. Jika terdapat, maka dia sudah tersimpan atau sudah tersimpan di dalam buah indeks. Tapi jika tidak tersimpan, maka nilai indeks ini adalah 0. Selanjutnya yang ketujuh adalah bubble sort. Apa sih dengan bubble sort? Bubble sort adalah mengimplementasikan teknik brute force dengan jelas, sangat-sangat jelas sekali. Nah, di sini pada bubble sort ini dia dapat apa? Dapat memecahkan masalah pengurutan. Dimana ketika kita ada pengurutan, nah bubble sort ini dia dapat memecahkan permasalahan tentang pengurutan dengan cara yang tadi sangat jelas. Karena tadi sudah disampaikan bahwa brute force ini dapat memecahkan masalah dengan cara sangat jelas. Nah, pada bubble sort ini dia mengimplementasikan teknik brute force tadi dengan jelas sekali. Yang kedelapan adalah uji keprimaan. Uji keprimaan adalah di mana di sini kita mencari apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Nah, jika ada persoalan diberikan sebuah bilangan bulat positif. Nah, kita cari apakah bilangan bulat positif ini termasuk prima atau bukan. Nah, ini maksud dengan uji keprimaan. Yang kesembilan adalah menghitung nilai polinom secara brute force. Nah, gimana caranya? Nih, jika ada persoalan penghitung nilai polinom, jika ada PX sama dengan AN, X
kuadrat N tambah AN dikurang 1 X kuadrat N dikurang 1 ditambah titik tambah A1 X tambah AO pada titik X ini sama dengan hasilnya XO. Nah, di sini adalah menghitung nilai polinom secara brute force tadi dengan secara sederhana, jelas, dan langsung. Oke, pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya persoalan partisi. Persoalan partisi. Apa sih dengan persoalan partisi? Jika kita diberikan sebuah nilai n, buah bilangan positif, tadi kan n adalah bilangan bulat tak negatif, berarti dia adalah bilangan bulat positif. Bagilah nilai n ini. Nah, persoalan partisi ini, si nilai n ini kita bagi menjadi dua himpunan, di mana yang akan hasilnya pada pembagian ini hasilnya akan sama. Nah, si nilai n ini kita akan bagi menjadi dua himpunan, di mana masing-masing nilai di masing-masing himpunan ini dia akan memiliki nilai yang sama. Contohnya, jika diketahui n sama dengan 6. Nah, jika diketahui n 6, yaitu ada 3, 8, 4, 6, 1, 2. Nah, kita bagi menjadi dua bagian atau dua himpunan. Berarti kita masukin golongan pertama atau himpunan pertama itu ada 3, 8, dan 4. Nah, pada himpunan kedua itu ada 4, 6 sama 2. Nah, di mana kita lihat jumlahnya. Apakah dia jumlahnya sama-sama? Oke, pada himpunan pertama 3 kan ada 3, 8, 1. Nah, jika kita tambah maka hasilnya akan menjadi 12. Nah, jika himpunan 2 4, 6, 2, jika kita tambah, maka kita jumlah, maka hasilnya akan menjadi 12. Nah, maka ini yang dimaksud dengan persoalan partisi, di mana himpunan pertama dan himpunan kedua adalah pembagian dari nilai n yang memiliki nilai jumlah yang sama, ya tadi sama-sama memiliki jumlah 12. Oke, selanjutnya bujur sangkar ajaib. Apa sih dengan bujur sangkar ajaib? Bujur sangkar ajaib adalah pengaturan dari nilai n, nilai buah n, bilangan dari 1 hingga n2. Nah, ini tadi si nilai n ini bilangan dari nilai 1 sampai n kuadrat di dalam bujur sangkar yang berukuran n. Nah, si bujur sangkar ini berukuran n, di mana maka akan dikalikan jadi n kali n sedemikian sehingga jumlah nilai yang ada pada n ini di setiap baris, kolom, dan diagonalnya akan mempunyai nilai yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik algoritma brute force. Nah, di sini algoritma brute force pada umumnya ia tidaklah begitu cerdas. Mengapa tidak begitu cerdas? Nah, dan tidak mangkus atau tidak selesai dalam penyelesaian permasalahannya, dan jarang banyak peminatnya atau tidak banyak orang yang menyukai algoritma brute force. Ini karena tidak mangkusnya atau tidak finishnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya tadi, walaupun dia menjelaskan dengan sangat jelas, langsung, dan sederhana, namun tadi algoritma brute force ini ada kerugiannya. Maksudnya ada tidak diuntungkannya adalah dia menjelaskannya dengan cara tidak mangkus. Nah, jadi banyak orang yang tidak terlalu minat atau tidak menyukai algoritma brute force karena tadi ketidakmangkusannya itu. Nah, namun untuk permasalahan kecil, algoritma brute force lebih memperhitungkan dari tingkat kesederhanaan. Nah, jika di persoalan kecil, si algoritma brute force ini dia menghitung dari tingkat kesederhanaannya daripada kemangkusannya. Jadi dia lebih menghitung pada kesederhanaannya daripada kemangkusannya atau finishnya. Dan algoritma brute force ini sangat lebih mudah dan mengimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Nah, di sini emang dia sangat mudah, cuma tadi banyak orang yang tidak menyukai, banyak orang tidak minat karena dia menyelesaikan suatu permasalahannya tidak mangkus atau tidak finish gitu. Nah, walaupun dia jelas, dia menjelaskan dengan cara sederhana, jelas, dan langsung, tapi dalam persoalannya ini dia tidak mangkus. Jadi banyak orang yang tidak tertarik dengan algoritma brute force ini. Tapi dia jauh lebih mudah. Lebih mudahnya kenapa tadi? Dia sangat lebih mudah dalam mengimplementasikan daripada algoritma yang canggih lainnya. Kalau algoritma yang lainnya dia dalam mengimplementasikannya kadang terlihat sulit. Nah, tapi kalau algoritma brute force ini dia mengimplementasikan dengan sangat lebih mudah sehingga bisa dipahami oleh
penggunanya. Nah, oke. Nah, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Natatin bilamdala, mami syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.